Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang deformasi linear dari partikel fluida ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa deformasi linear itu adalah sebuah perubahan ya dari sisi-sisi partikel suatu fluida ya, yang dia bisa mengalami regangan ya, regangan seperti ini ya, ke kanan dan kiri, dan sisi yang lain dia mengalami kontraksi ya, ya ke bawah dan ya, ke atas gitu ya. Nah, perubahan panjang dari sisi-sisi tersebut itu bisa menghasilkan perubahan volume ya. Dia bisa menghasilkan perubahan volume dari elemen itu. Tapi juga bisa juga volumenya tetap ya. Jadi perubahan volumenya dia bisa berubah dan juga bisa tetap ya, atau tidak berubah. Nah, laju dari perubahan volume sementara ini ya, ini bisa dinyatakan dengan seperti ini. Jadi laju perubahan volume itu bisa dinyatakan dengan dou U per dou X ya, atau perubahan kecepatan terhadap perubahan posisi X ditambah dengan dou V per dou Y ditambah dou W per dou Z. Atau kalau dinyatakan dengan operator vektornya adalah del dot V ya, dimana kita tahu bahwa del itu sama dengan dou per dou X ya, dalam vektor satuan I ditambah dou per dou Y, vektor satuannya adalah J, ditambah dengan dou per dou Z dengan vektor satuannya adalah K. Oke. Nah, untuk aliran incompressible ya, laju dari perubahan volumenya itu sama dengan 0 ya, untuk aliran incompressible ya, contohnya air ya. Pada air itu laju perubahan volumenya sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelas saya akan jelaskan sebuah contoh soal untuk laju deformasi linear ini ya, atau deformasi linear ya. Ini saya akan memberikan sebuah contoh soal. Contohnya sebagai berikut ya. Diketahui medan kecepatan V sama dengan AXI dikurang AYJ, itu merepresentasikan dari mewakili aliran di dalam sebuah sudut ya, seperti pada gambar ini yang telah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Contohnya sudah ada di video sebelumnya ya, yang bagaimana kalian menggambarkan garis-garis vektornya dengan menggunakan software Wolfram Alpha ya, dimana A-nya sama dengan 0,3 per second dan koordinat itu diukur dalam meter. Kemudian sebuah persegi itu ditandai ya, di dalam fluida seperti ditunjukkan pada gambar ini untuk T pada saat T sama dengan 0 ya. Jadi seperti ini ya. Kita ditanya bagaimana posisi baru dari keempat sudut ini A, B, C dan D ya, ketika titik A ini bergerak ya, pada arah X sejauh 3/2 meter setelah T sekon. Pada waktu T sekon si titik A ini bergerak 3/2 meter ya. Nah, kita disuruh mengevaluasi laju dari deformasi linear di dalam arah X dan Y, dan bandingkan ya luas A aksen, B aksen, C aksen dan D aksen pada saat T sama dengan tau dengan luas A, B, C, D pada saat T sama dengan 0. Oke. Nah, jadi diketahui yang ini ya, medan kecepatannya adalah AXI dikurang AYJ dengan A sama dengan 0,3 dan Y dan X itu adalah dalam meter. Kemudian pada posisi persegi 4 pada T sama dengan tau ya, ketika A-nya bergerak pada A aksen dengan X-nya sama dengan 3/2 meter ya. Kemudian ditanya lagi adalah laju dari deformasi linear, kemudian luas dari A aksen, B aksen, C aksen itu dibandingkan dengan luas dari A, B, C, D ya. Baik. Nah, sekarang pertama kita harus menentukan tau dulu ya. Kita harus menentukan tau dulu. Kenapa? Karena yang ditanya adalah pada saat tau
pada saat tahu berapa posisi dari B aksen, C aksen, dan D aksen. Jadi ketika ini kita yang diketahui adalah posisi persegi 4 ini pada saat T sama dengan tau, ketika A-nya adalah pada A aksen, pada X-nya dengan perubahan posisinya adalah X sama dengan 3/2 meter. Nah, sekarang kita harus mengikuti untuk menentukan atau untuk mendapatkan tau ini, maka kita harus mengikuti sebuah partikel fluida ya dengan menggunakan deskripsi Lagrangian ya. Jadi deskripsi Lagrangian itu ditentukan dengan mencari posisi dan mencari waktunya. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari posisi itu bisa kita dapatkan dari persamaan kecepatan kan. Jadi U sama dengan dxp per dt, perubahan posisi ya, partikel terhadap waktu. Nah, U sama dengan dxp per dt ya. Jadi pada saat perubahan posisi dalam arah semu x ya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah kecepatan dalam arah semu x kan. Sedangkan kita kita punya informasi bahwa kecepatan median kecepatannya adalah V sama dengan AXI dikurang AYJ. Jadi kecepatan dalam arah semu x itu adalah ini ya, AX ya. Sehingga kita bisa menentukan bahwa dxp per dt, atau ini adalah kecepatan kan, ini adalah kecepatan dalam arah semu x ini, itu sama dengan dxp per dt sama dengan AXP ya, AXP. Jadi dxp per dt sama dengan AXP. Kemudian dua persamaan ini itu kemudian kita pisahkan ya, kita kumpulkan variabel-variabel yang samanya ya, maka dx per x ya, jadi dx x-nya kita kumpulkan dengan x, dx per x sama dengan ya, a, dt-nya kita kumpulkan dengan a. Jadi dx per x sama dengan a dikali dt ya. Ini kita dapatkan dari persamaan yang ini. Oke. Nah, sehingga kalau ini kita integralkan ya, dx per x kita integralkan dengan batas x0 posisi awal sampai ke x, itu sama dengan integral 0 sampai dengan tau a dt ya. Atau kalau ini kita selesaikan ya, integral dx per x dengan batas yang x0 sampai dengan x, itu akan menghasilkan ln x per x0. Oke. Sedangkan integral ini ya, integral ini a dt, tau ini adalah sama dengan t ya, maka kita dapatkan integral dari ini hasilnya adalah a tau ya, a tau. Oke. Sehingga kalau ini kita tuliskan juga bisa kita mendapatkan sebuah persamaan baru, x per x0 ya sama dengan eksponensial ya, eksponensial dari a tau ya. Atau kita tulis eksponensial itu dengan e kan, e pangkat a dikali tau ya. Atau ya, x itu bisa kita tulis sama dengan x0. Jadi x0 kita kalikan ke sana, kita pindahkan ruas, x0 dikali eksponensial pangkat a dikali tau. Oke. Nah, kita simpan dulu ya. Nah, kemudian kita bisa menentukan taunya. Jadi tau ya, tau ini bisa kita tentukan, tau itu sama dengan ya ln x per x0 dibagi a. Oke. Ya, kalau ini kita tulis ya, tau itu sama dengan ln x per x0 dibagi a. Betul kah? Oke. Nah, sekarang ln x per x0 ya. Jadi untuk ln x per x0 x-nya adalah 3/2. Oke, karena dia hanya a aksennya bergerak pada
sumbu X 3/2 ya. Jadi X nya ini, jadi tau itu sama dengan ln X nya adalah 3/2 dan X0 itu adalah 1 ya. X0 ini kan di sini kan, jadi A nya bergerak dari A ke A aksen ya. A aksen X nya sama dengan 3/2, berarti A nya A awalnya sama dengan 1, berarti 3/2 dibagi 1 ya. 3/2 dibagi 1 dibagi dengan A nya adalah 0,3, A nya 0,3, sehingga kalau ini kita operasikan ya, ln 3/2 dibagi 1 berarti ln 3/2 kan, ln 3/2 dibagi A nya 0,3 ya, berarti akan menghasilkan tau sama dengan 1,35 second. Oke. Nah, ini taunya 1,35 second. Oke. Nah, sekarang untuk dalam arah sumbu Y sama seperti untuk mendapatkan persamaan dalam arah sumbu X. Jadi untuk dalam arah sumbu Y, V-nya sama dengan DYP per DT. Dari mana kita dapatkan DYP ini? Kita lihat di sini. Ini medan kecepatannya. Yang ini adalah dx per dt, sedangkan yang ini adalah dy per dt atau dyp per dt ya. Karena dyp-nya itu, dyp per dt itu adalah minus ay, maka dia sama dengan minus ayp ya. Nah, kemudian sama seperti yang tadi kita kumpulkan dyp dengan y ya. Dyp dengan y berarti dy per y sama dengan minus A, dt-nya pindahkan ke sana. Jadi minus A dikali dt. Kemudian kita integralkan sama seperti ini, integralkan dari y0 ke y. Yang ini kita integralkan dari 0 ke tau. Ya, ke tau. Nah, kita dapatkan ya integral dari dy per y itu sama dengan y per y0 sama dengan sebenarnya integral dy per y itu sama dengan ln ya. Ln y per y0 sama dengan minus a tau, atau ini sebelum ini ada lagi langkahnya sebelumnya. Ini saya tuliskan ln y per y0 sama dengan minus a tau ya. Nah, kemudian ln ini bisa kita hilangkan, jadi y per y0 sama dengan ln ini jadi eksponensial minus a dikali tau. Oke, atau y sama dengan y0, oke, y0 dikali eksponensial pangkat minus a dikali tau ya. Nah, ini untuk kecepatan dalam ini untuk untuk posisi A ya, untuk posisi A berubah ke A aksen ya. Nah, selanjutnya karena kita sudah tahu tadi untuk untuk X ya, untuk X itu tadi kita tahu bahwa untuk menentukan X, jadi X ini adalah posisi X setelahnya setelah X awal, jadi perubahan posisi baru. Jadi X ini adalah posisi baru ya. Kalau X0 ini adalah posisi awalnya. Berarti posisi baru itu kita bisa nyatakan dikali sama dengan X awal ya, dikali eksponensial A pangkat tau yang tadi ya. Nah, sedangkan untuk yang posisi baru dalam arah sumbu Y itu sama dengan posisi awal dalam arah sumbu Y dikali eksponensial pangkat minus A dikali tau ya. Ini dapatnya dari sini, dapatnya dari sini. Kalau yang ini dapatnya dari sini. Nah, yang ini sini. Nah, jadi untuk posisi baru kita menggunakan persamaan ini. X-nya kita gunakan persamaan yang ini, Y-nya kita gunakan persamaan yang ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat untuk posisi awal pada saat T sama dengan 0, titik A itu koordinatnya adalah 1,1. Oke. Nah, sekarang kita ingin menentukan pada saat tau sama dengan 1,35 ya, atau T sama dengan tau, di mana tau itu sama dengan 1,35, oke.
ini tadi 1,35, maka kita bisa menentukan posisi baru dari titik A ini untuk X dan Y-nya. Ya, nah sekarang untuk X-nya, untuk X kita bisa gunakan persamaan yang ini, ya, X sama dengan, ya, X0 dari titik A adalah 1, kan, sama dengan 1 dikali eksponensial, ya, A nya adalah berapa? A nya adalah 0,3, kan, A nya adalah 0,3 dikali taunya adalah 1,35, ya, 1,35, maka dia akan menghasilkan hasil 3/2, ya, 3/2. Ya, sebenarnya ini kalau 3/2 ini bisa kita bagi saja dia. Sebenarnya kalau hasil dari ini tuh, ya, kalau kalian pakai kalkulator, ya, akan menghasilkan nilai desimal, kan. Nah, nilai desimal. Tapi nilai desimal itu kalau kita bandingkan dengan 3/2 akan sama dengan. Jadi hasil pembagian 3/2 itu akan sama dengan hasil yang ini, hasil dari perkalian yang ini. Ya, ini akan menghasilkan nilai desimalnya. Ya. Nah, kemudian untuk yang Y itu sama dengan, ya, Y0 nya adalah berapa? Y0 nya posisi titik A dari koordinat Y nya adalah 1, ya, dikali eksponensial 0,3, ya, 0,3 dikali 1,35, ya. Kalau ini kalian kalikan akan mendapatkan hasil desimal juga. Tapi hasil desimal ini kalau kalian bandingkan dengan ini sama dengan 2/3 nantinya. Jadi 2 dibagi 3 akan sama dengan yang ini. Oke. Nah, dengan cara yang sama saya minta kalian menyelesaikan untuk titik B, C dan D, ya, untuk titik B, C dan D, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi kalau ini kita plot, ya, untuk posisi awalnya adalah A, B, C dan D, A, B, C dan D, maka posisi pada saat T sama dengan tau sama dengan 1,35, maka posisinya akan jadi seperti ini. A aksennya akan ada di sini, ya, A aksennya di sini dengan koordinatnya ada 3/2 itu X-nya 3/2 di sini, ya, dan Y-nya 2/3 nya di sini, ya. Nah, kemudian titik B aksen itu awalnya adalah 1,2, ya, X-nya 1, Y-nya 2, ya. Pada saat T sama dengan tau sama dengan 1,35, maka X-nya jadi 3/2 itu di sini sama, ya, dan Y-nya jadi 4/3 itu di sini, ya. Nah, itu. Begitu juga dengan C aksen. C aksennya akan berada di sini. X-nya 3 dan Y-nya adalah 4/3. Y-nya adalah 4/3 di sini. Dan D aksen itu adalah X-nya 3, ya, X-nya 3 dan Y-nya adalah 2/3. Nah, ini adalah perubahan atau deformasi linier, ya, dari suatu partikel fluida, ya, dari posisi awalnya ini A, B, C dan D, dan posisi barunya adalah A aksen, B aksen, C aksen dan D aksen. Oke. Nah, selanjutnya kita disuruh menentukan laju deformasi liniernya. Nah, kita tahu bahwa laju deformasi linier itu dinyatakan dengan seperti ini, kan, do U per do X, ya, sama dengan, ya, U-nya adalah AX, ya. Jadi do AX per do X itu sama dengan turunan dari AX itu sama dengan A, ya. Sedangkan A-nya adalah 0,3. Ini dalam arah sumbu X. Sedangkan dalam arah sumbu Y kita bisa nyatakan do V per do Y sama dengan do V-nya adalah minus AY terhadap diturunkan terhadap do Y terhadap Y, ya. Turunan dari minus AY itu sama dengan minus A-nya adalah 0,3, berarti minus 0,3 dalam arah sumbu Y. Nah, untuk laju
perubahan volume, ya, untuk laju perubahan volume seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, laju perubahan volume itu dinyatakan dengan del dot V. Oke, del dot V atau sama dengan do U per do X ditambah do V per do Y. Do U per do X-nya adalah 0,3, ya, dan do V per do Y-nya adalah minus 0,3. Berarti 0,3 dikurangi 0,3 atau A dikurangi A. A dikurangi A sama dengan 0. Jadi luas ABCD itu sama dengan 1 mm, dan luas A aksen, ini A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen itu juga sama dengan luas dari ABCD sama dengan 1, dan luas dari area A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen juga sama dengan 1. Oke. Bagaimana caranya? Mau melihatnya, bahwa mau membuktikan bahwa luas dari ABCD itu sama dengan 1. Ya, kan luas kan itu kan panjang, ya, panjang dikali lebar atau panjang dikali tinggi kalau ini, ya. Nah, jadi panjangnya itu adalah kalau ini dalam arah sumbu X, berarti X pada titik D dikurangi X pada titik A. Ya, ini untuk posisi awal, ya, posisi awal. X pada titik D sama dengan berapa? X pada titik D sama dengan 2, ya, dikurangi X pada titik A sama dengan 1. Ya, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1, ya. 2 kurang 1, ya, AD itu sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1, ya. Sekarang dikali dengan A B, ya. Berarti AB-nya A, berarti Y ini kan, ya, Y di titik B, Y di titik B, mana tadi? Y-nya adalah 2, ya. Berarti kita tulis ini AB. AB sama dengan Y di titik B itu adalah 2 dikurangi Y di titik A. Y di titik A adalah 1, ya. Y di titik A adalah 1. Nih, Y di titik A sama 1. Berarti karena luasnya AB dikali CD, ya. Berarti ini 1. Luasnya itu adalah A sama dengan AD dikali CD. AD dikali AB, ya. AD dikali AB. Ya. AD-nya adalah 1, AB-nya sama dengan 1. Berarti luasnya adalah 1. Oke. Nah, itu untuk luas awalnya kan, luas awalnya. Nah, sedangkan luas yang posisi barunya, ya, bisa juga kita nyatakan dengan sama seperti ini juga. A aksen dikali panjangnya adalah A aksen D aksen, ya. Jadi A aksen D aksen itu sama dengan apa? Nah, ini kan dalam arah sumbu X kan, berarti A aksen X, ya, X di titik A aksen, X di titik A aksen itu adalah 3/2, ya, dikurang suruh D dulu, ya, D di titik X di titik D aksen itu adalah 3, ya. D di titik E aksen X di titik D aksen adalah 3, ya, dikurangi dengan X di titik A aksen. X di titik A aksen adalah 3/2. 3/2, ya. Kemudian selanjutnya adalah A aksen B aksen. A aksen B aksen, berarti mulai dari B aksen dulu, Y di titik B aksen 4/3 dikurangi Y di titik A aksen. Y di titik A aksen 2/3. 2/3. Sehingga luasnya itu sama dengan A sama dengan luasnya adalah A aksen D aksen dikali A aksen B aksen, atau sama dengan, ya, ini kalau kita kalikan jadinya berapa nih?
ya, sama dengan 1 hasilnya. Ya, berarti 1 meter persegi untuk posisi awal sama dengan 1 meter persegi untuk posisi baru. Jadi artinya ketika luasnya sama, artinya tidak terjadi perubahan. Atau misalnya volumenya sama, maka dia tidak terjadi perubahan volume, ya. Nah, jadi kita bisa menentukan bagaimana deformasi linear itu ternyata dia bisa terjadi perubahan volume dan juga bisa tidak terjadi perubahan volume, ya. Baik, itu contoh soal terakhir ya untuk pembahasan tentang deformasi dari partikel fluida. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham ataupun kurang jelas, jika ada pertanyaan silakan disampaikan di forum Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.